Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu merenungkan dan menghayati firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering dihadapkan pada dua realitas yang berbeda dalam menjalani atau menghidupi spiritualitas keagamaan kita. Ada orang yang sangat rajin beribadah, berdoa, serta mengikuti segala bentuk kegiatan rohani dan praktek hidup keagamaan, tetapi apatis terhadap segala bentuk kegiatan non-gereja seperti kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan sosial karitatif lainnya. Di lain pihak ada orang yang begitu sibuk dengan kegiatan kemasyarakatan, selalu menjadi orang paling aktif baik dalam memberi bantuan atau sumbangan. Tetapi dalam aksi sosial dan amal boleh dikatakan sangat baik. Tetapi yang saya maksud dalam hal rohani justru tidak terlalu aktif. Bahkan boleh dikatakan acuh tak acuh. Lantas siapakah di antara mereka yang paling baik dan benar? Injil hari ini kita mendengar sabda Yesus yang merupakan kelanjutan dari khotbah di bukit tentang sikap waspada terhadap ajaran sesat. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Dalam ayat ini Yesus memperingatkan bahwa tidak semua orang yang memanggilnya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Sederhananya begini, orang yang aktif dalam kegiatan menggereja, yang selalu tampak ikut dalam segala kegiatan, hadir dalam beberapa kegiatan, seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya adalah baik, tetapi sesungguhnya itu adalah palsu. Fakta hidupnya bahwa dia orang yang berdosa, bahwa orang itu sering menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekkan, menjadi penggosip, menciptakan
sesuatu yang tidak baik di kalangan gereja itu sendiri, tapi aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Tapi perilaku hidupnya tidak mencerminkan orang yang beriman. Atau sebaliknya, tidak sering ikut kegiatan gereja tetapi baik dan aktif dalam berbela rasa, berbagi kebaikan dan kemanusiaan, menjadi berkat. Saudara-saudari terkasih, Yesus memanggil kita untuk mampu menyelaraskan, untuk mampu menyeimbangkan, menyatukan, dan mengkoherenskan antara apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, dan apa yang kita hidup contohkan. Jadi kalau kita adalah orang beriman, tentu kita harus rajin berdoa, dan buah dari doa kita itu tampak dalam kehidupan kita. Tidak hanya berseru kepada Tuhan, 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 tapi kita bunuh orang, tapi kita jatuhkan orang, kita jelek-jelekkan orang, kita bunuh karakter orang. Itu sudah tidak baik. Yesus memanggil kita, tentulah jawaban kita atas panggilan Yesus itu ya, dari perkataan kita, jawaban kita. Tetapi tidak cukup hanya menjawab ya, harus koherens dengan tindakan kita. Tindakan pertama menjawab panggilan Tuhan adalah mendengarkan, lalu disusul tindakan kedua, yaitu jawaban atas panggilan itu dan menyamakannya, merealisasikannya sejajar persis dengan apa yang kita katakan dalam kelakuan, dalam perilaku kita, dalam hidup kita. Itulah sebabnya di bagian selanjutnya Yesus mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tindakan nyata adalah bukti dari iman kita. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, iman yang teguh dan tindakan yang berlandaskan ajaran Kristus akan membuat kita tetap berdiri kokoh. Rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat, pondasi yang kuat, tidak akan roboh meskipun dihantam, diterpa oleh badai. Maka saudara-saudari terkasih, hari ini Kristus mengajak kita untuk tidak saja berdoa, menyerukan nama dan memanggil Tuhan, 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 tetapi hidup kita jahat, tidak baik, pikiran kita sempit, selalu ada kebencian, iri hati, selalu menjatuhkan orang. Intinya kita adalah palsu. Dan kita dipanggil untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau kamu mendengar firman-Ku dan kamu melakukannya, kamulah orang-orang yang bijaksana. Kalau tidak, kamu orang bodoh. Ada saatnya mengolah kebutuhan spiritual lewat berbagai kegiatan rohani. Namun ada juga saatnya kita tunjukkan apa yang kita ulah itu dalam karya pelayanan sosial karitatif di dunia kerja kita masing-masing. Ini bukan soal siapa yang paling benar. Ini tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari terkasih, mari kita berjuang dan berusaha. Dengan apa yang kita imani, kita doakan, yang kita serukan, Tuhan, kiranya selaras, sejajar dengan apa yang kita tunjukkan, praktekkan, hidupi, dan lakukan konkret dalam kehidupan kita. Tidak menjadi pribadi-pribadi yang palsu dan munafik. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Tuhan Yesus, kami sering jatuh ke dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal baik seturut tradisi gereja Katolik dan iman kami. Kami tergoda akan segala sesuatu yang menyesatkan dan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Maka kami mohon ampunilah semua kesalahan dan kekurangan kami, serta bantu kami untuk mampu menyelaraskan, menyatukan antara apa yang kami imani dan apa yang kami hidupi itu sejajar, sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ajari kami untuk tidak menjadi manusia-manusia yang palsu dan munafik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan,
Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.